Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi ashabih mirsa dan kaum muslimin dimanapun saja berada. Bersyukur pada malam yang mulia ini kita berjumpa lagi dalam dialog kajian Islam, tentunya untuk menambah wawasan pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, dan sekaligus juga kita memperbarui, merefresh lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, khususnya pada malam yang merupakan malam Sayyidul Ayyam. Dan kita berharap mirsa pada setiap episode dialog kajian Islam kita dicerahkan, kita disegarkan lagi seperti siraman bunga yang ketika kita sirami dengan air akan segar dan akan tumbuh, akan berkembang. Begitupun juga jiwa kita, rohani kita, marilah kita senantiasa menyegarkannya dengan mendengarkan tausiah, senantiasa berzikrullah, meningkatkan ibadah, terutama para pemirsa pada beberapa waktu yang akan datang ini kita akan menyongsong tibanya satu bulan yang sangat diagung-agungkan oleh umat kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu apalagi kalau bukan ibadah bulan suci Ramadan. Dan mirsa, tentunya tak terasa memang berapa waktu yang akan datang ini kita berjumpa lagi, dan idealnya sejatinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan mental kita untuk tentunya menyongsong Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya, dengan harapan yang sebaik-baiknya agar tentunya kita semakin dekat dengan Allah SWT, dan yang terpenting kita bisa digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya. Dan bisa pada malam ini kita akan bahas tentang tema yang akan tentunya menjadi sorotan kaum muslimin di seluruh dunia, yaitu menyongsong tibanya bulan suci Ramadan. Pertanyaan mendasarnya pemirsa, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ini menjelang beberapa minggu yang akan datang, beberapa hari yang akan datang, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan itu akan tiba dan akan hadir di hadapan kita semua. Kita langsung saja tentunya menanyakannya kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Ahmad Muhasim MHI dari dosen Fakultas Syariah YIN Mataram. Assalamualaikum Bapak Muhasim. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan kita berterima kasih sekali kita lagi berdialog, kita mendengarkan tentunya hal-hal yang terkait dengan tema ini agar tentunya pemirsa juga mengambil manfaat, tercerahkan, dan tentunya bisa diamalkan apa nantinya yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Nah, tadi yang pertama kali ini tentunya walaupun 10 atau 2 minggu yang akan datang, tentunya ini bukan waktu yang sangat lama, tapi sangat-sangat dekat sekali. Umumnya kaum muslimin sekarang harus mempersiapkan apa agar nantinya ibadah puasa itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lombok TV di mana saja berada yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di mana pada malam ini alhamdulillah kita diberikan nikmat. Pertama, nikmat iman, nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini, malam ini, dan seterusnya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini semua umat Islam beberapa hari yang lalu telah memperingati malam nisfu Sa'ban, yakni malam pertengahan bulan Sa'ban. Itu dalam rangka nisfu Sa'ban ini adalah bagaimana mempersiapkan bulan suci Ramadan yang akan datang. Kita kembali di dalam surah Al-A'raf ayat 172 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebelum manusia terlahir ke dunia ini sempat ditanya, Allah SWT menanyakan kepada manusia yang belum lahir,
kepada calon bayi yang belum lahir, yang waktu itu masih berada di alam kandungan. Ditanya oleh Allah dengan pertanyaan, alastu birabbikum, apakah kalian ini sebelum saya tiupkan ruh, kalian mengakui aku ini sebagai Tuhan kalian? Kita yang masih berada di alam kandungan itu serempak semuanya menjawab, qalu bala sahidna, ya Tuhan, saya mengakui Engkau sebagai Tuhan kami. Artinya, sewaktu kita berada di alam kandungan, kita sudah sempat membuat perjanjian dengan Tuhan. Atau kalau bahasa sekarang itu adalah MOU-nya, nota kesepahaman antara calon bayi dengan Tuhan. Nah, di sanalah kita sudah meyakini adanya Tuhan ketika berada di alam kandungan. Berarti ketika kita sudah meyakini adanya Tuhan, maka saat itu dikatakan manusia sudah beriman. Karena manusia sudah meyakini adanya Tuhan, berarti ada konsekuensi. Ya. Konsekuensinya adalah ketika seseorang meyakini adanya Tuhan, beriman, maka semua yang diperintahkan Tuhan, semua yang dikatakan Tuhan, semua yang dilarang Tuhan, nah itu harus bisa dipilah, bisa dibedakan. Semua yang diperintahkan Tuhan tidak ada alasan untuk tidak melaksanakannya. Semua yang dilarang Tuhan, maka secepat mungkin kita menghindar. Apalagi melaksanakannya, jangan. Karena di sana kita sudah menandatangani perjanjian kita dengan Tuhan ketika berada di alam kandungan. Jadi di sana kita sudah dikatakan beriman. Nah, maka karena manusia itu sudah dikatakan beriman ketika meyakini adanya Tuhan, maka sebagai bentuk kasih sayangnya Tuhan, sebagai bentuk rahman dan rahimnya Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil para manusia, khususnya yang beriman. Kenapa Tuhan memanggil? Ini menandakan Allah itu sayang pada hambanya, Allah itu sayang pada makhluknya. Kalau seorang guru atau dosen yang memanggil mahasiswanya, itu menandakan ada perhatian khusus. Seorang guru atau dosen memanggil murid-muridnya, murid memanggil mahasiswanya. Kalau orang tua yang sering memanggil anaknya, menandakan orang tua itu penuh perhatian dan bahkan sayang sekali pada anaknya. Maka di sini kita kembali bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala sayang pada hambanya, sayang pada makhluknya, sayang pada ciptaannya. Kita dipanggil dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Terkait dengan bagaimana persiapan bulan suci Ramadan ini, maka ada panggilan khusus. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk siam di sana. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan ternyata yang diwajibkan beribadah puasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, tetapi umat-umat sebelum kita, mulai dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena dikatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya kita saja yang diwajibkan berpuasa. Maka di dalam menjalankan ibadah puasa nanti yang beberapa hari lagi nanti, semua itu butuh persiapan. Karena kalau sekarang ini anak-anak SMP umpama yang kelas 2 atau kelas 1, 2 itu lagi ujian semester, semuanya butuh persiapan. Mau ujian saja butuh persiapan. Nah, kita nanti pada saat bulan suci Ramadan, dari sekarang kita perlu persiapan. Bahkan beberapa informasi tadi bahwa ketika tanggal 1 Ramadan, apa yang dipersiapkan oleh saudara kita yang berada di luar kota,
itu katanya mempersiapkan mudiknya. Baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan di dalam menyongsong bulan suci Ramadan nanti. Yang pertama itu adalah iman sebenarnya. Iman. Ini iman kita yang perlu dipersiapkan. Bahwa orang-orang yang beriman tentunya harus diperhatikan pertama pola konsumsinya. Ada 3 tingkatan pola konsumsi umat Islam. Yang pertama, bila umat Islam itu imannya kuat, tentu konsumsinya itu sesuai dengan kebutuhan badannya, sesuai dengan kebutuhan organ tubuhnya, dan pakaiannya pun sesuai dengan kebutuhan ibadah. Itu iman, persiapan. Berikutnya, kalau umat Islam yang imannya sedang-sedang saja, maka kadang persiapan Ramadannya itu ya ibadahnya dilaksanakan, tapi kadang juga dicampur dengan ada rasa egonya juga di sana. Ada rasa egonya itu. Maka di sini iman sangat penting. Kemudian ada juga yang ketika imannya lemah di dalam persiapan Ramadan, maka apa yang dilaksanakan hanya kebanyakan pada saat persiapan konsumsinya saja, persiapan pakaiannya saja. Ibadahnya dinomor 2-kan itu. Yang disiapkan itu adalah pakaiannya, konsumsinya, makanannya, bahkan persiapan lebarannya pun. Nah, ini tingkatan yang ketiga dalam persiapan iman, yaitu lemah dalam persiapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dipersiapkan di dalam menjalankan puasa Ramadan nanti adalah menyelesaikan urusan utang piutang. Yang pertama, utang kita bukan hanya kepada sama manusia, tapi utang kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang sampai bulan Sya'ban ini yang belum sempat mengqada puasanya saat sekarang ini. Kesempatannya untuk mengganti puasa-puasa yang tahun lalu. Mungkin ada nazarnya, mungkin ada perjanjian-perjanjiannya dengan Tuhan. Bulan ini, bulan Sya'ban ini harus dilaksanakan. Tetapi apabila ternyata sampai pada akhir bulan Sya'ban ini belum mampu, ada seorang ibu yang melahirkan, menyusui, dan ternyata sampai bulan ini belum mampu mengqada puasa Ramadan yang tahun lalu, maka itu ada 2 pendapat. Yang pertama, bisa dilaksanakan dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Yang kedua, bisa berpuasa setelah ini dan memberikan makan kepada fakir miskin atau membayar fidyah. Baik, artinya ada ketentuannya ya. Ya. Kemudian itu persiapan yang kedua. Persiapan yang ketiga itu adalah persiapan fisik. Persiapan fisik. Karena malamnya kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah sholat malam, maka harus ada persiapan fisik. Ya, persiapan fisik ini bukan hanya badan saja, tapi persiapan fisik kita untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, persiapan fisik untuk melaksanakan tadarusan Al-Quran, persiapan untuk sholat malam, bukan hanya sholat tarawih, tapi masih ada sholat lail atau sholat malam-malam lainnya. Selain itu juga, bagaimana kita akan melaksanakan sholat tarawih dengan tenang, sementara fisik kita kurang bagus? Bagaimana kita akan tadarusan Al-Quran, sementara fisik kita kurang bagus? Selain itu, fisik yang perlu dipersiapkan adalah tempat kita, tempat ibadah kita, baik itu di rumah, di masjid, di musola. Jadi tempat kita harus bersih. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Selain itu juga persiapan kita itu adalah mental. Mental di sini yang perlu dipersiapkan. Jadi bulan puasa ini, bulan Ramadan, semua tahu bahwa umat Islam itu berpuasa dan tidak perlu kita akan cerita, waduh saya kemarin itu lupa makan sahur Ustaz, maaf. Tidak perlu kita cerita. Barangkali ada hikmahnya.
itu adalah mungkin saat itu rezeki yang sudah masuk terlalu banyak sehingga kita dilupakan untuk bangun makan sahur oleh Allah SWT. Sekalipun pada dasarnya kita sudah mempersiapkan sekian banyak menu makanan. Benar. Tapi kadang bisa saja kita lupa bangun pada saat itu. Itu persiapan mental. Luar biasa ya. Nah, yang berikutnya adalah persiapan berjihad di sini. Jihad. Persiapan jihad di sini. Jadi bukan hanya jihad pergi ke medan perang, bukan hanya jihad pergi ke Palestina, bukan hanya jihad dengan melawan perang saja, tetapi jihad yang luar biasa itu adalah jihad melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Itu yang harus kita persiapan perang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini bukan dari orang. Hawa nafsu ini ada pada diri kita. Nah, menurut Imam Ghazali itu ada 3 tingkatan. Baik, tentunya sebelum nanti dijelaskan, dijabarkan tingkatan hawa dari nafsu ya. Imam Ghazali dan pemirsa luar biasa tadi sudah mencakup hampir semua pemirsa ya, persiapan-persiapan yang harus nantinya kaum muslimin pemirsa harus persiapkan, imannya, mentalitasnya, fisiknya, dan yang terpenting jangan sampai lupa pemirsa yang masih punya hutang pada masa dahulu ya, puasa yang belum ditunaikan sampai menjelang tibanya puasa Ramadan ini harus ditunaikan. Apalagi itu terkait dengan hutang kita kepada Allah, kewajiban yang harus kita selesaikan. Mungkin dengan itu nanti ibadah puasa kita juga akan diberikan kemudahan. Dan mirsa, tadi ada 3 hal yang nantinya akan dijabarkan kaitannya dengan jihad melawan hawa jihad nafsu. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya ini jihad? Memang sering kita dengarkan jihad ini, terutama jihad kaitannya dengan pengendalian diri, pengendalian nafsu kita, dan tentunya apa juga keterkaitannya dengan ibadah puasa yang kita lakukan setiap hari. Dan mirsa, kita akan lanjutkan dengan jawabannya setelah yang satu ini. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu berobat ke Himalaya, saya berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Kami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time.
rajin olahraga ya Pak? Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehat dan bugar. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat, Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Halidi, Kumbu, Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Merupakan perguruan tinggi negeri bidang vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 dengan program studi pilihan Diploma 2 Akomodasi Perhotelan, Diploma 2 Tata Boga, Diploma 2 Hotel Engineering. Bergabunglah bersama kami, Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat. Baik Mirsa, mengulang kembali tadi persiapan-persiapan yang harus tentunya kita utamakan terlebih dahulu menjelang tibanya bulan suci Ramadan ini ya, menyongsong tibanya bulan suci ini. Tadi ada yang utama bahkan tadi ya, ada keimanan dan mentalitas ya. Dengan jangan sampai kita udah masuk puasa tapi ada hal-hal yang kadang masih menyebabkan kita nilai-nilai ibadah puasa yang kita lakukan itu terasa kurang. Dan tentunya yang tadi mau disampaikan juga oleh Bapak Muhasim kaitan dengan bagaimana puasa itu membentengi ya, menjadi satu kekuatan bagi kita untuk melawan ya, memerangi nafsu kita, dan ini merupakan satu jihad juga tadi disampaikan. Bagaimana tentunya? Ya, namun ya sebelum saya lanjutkan kepada persiapan berjihad atau melawan hawa nafsu, maka ada dua hal lagi yang terkait dengan persiapan menyongsong Ramadan ini. Yang pertama dari segi persiapan ekonomi yang berikutnya ya. Persiapan ekonomi bukan hanya untuk keluarga kita atau bukan hanya untuk diri kita saja. Tapi persiapan ekonomi itu dari sekarang kita umpama ibu-ibu yang sudah terbiasa tiap hari belanja 50.000 atau bahkan 100.000 per hari umpama, dari sekarang itu mulai dipersiapkan untuk mengurangi savingannya. Paling tidak kita menyisihkan 10-15% uang belanja kita itu kita persiapkan untuk kita tabung. Itu persiapan ekonomi. Kita tabung yang nantinya kita akan keluarkan untuk dana kita berzakat, berimpak, bersedekah. Karena di akhir bulan Ramadan nanti kita harus berlomba-lomba untuk berzakat, berimpak, dan bersedekah. Tetapi kalau kita tidak mempersiapkan secara ekonomi dari sekarang, persiapan ekonomi itu, maka bagaimana kita nanti supaya tidak kita mengalami kesulitan untuk berzakat, supaya hutang kita kepada sama manusia masih ada, hutang kita kepada Allah masih ada, ternyata untuk berzakat saja berhutang, maka supaya tidak berhutang untuk berzakat, dari sekarang kita harus menyiapkan, menyisihkan dana harta kita paling sedikitlah 10%. 10%. Baik, karena memang Ramadan tidak hanya ibadah puasa saja ya pemirsa, tapi juga ada ibadah yang wajib ya, yaitu ibadah zakat nanti tentunya. Itu harus diperhatikan tentunya. Nah, bagaimana tentunya kiat tadi untuk bisa menabung, untuk bisa mempersiapkan nanti jangan-jangan pas menjelang berakhirnya puasa justru kesusahan untuk mengeluarkan zakat suatu kewajiban tadi. Ini sebenarnya manajemen ibu rumah tangga sebenarnya. Manajemen ibu rumah tangga yang harus tahu bahwa kewajiban kita itu bukan hanya beribadah puasa, tetapi ada juga kewajiban zakat. Dan yang lebih wajib lagi nanti setelah bulan suci Ramadan adalah meminta maaf. Nah, itu yang sangat penting. Maka ini barangkali tradisi teman-teman kita yang mudik barangkali ya. Tradisi teman-teman kita, saudara kita yang mudik. Jadi sangat
ketika dia hanya meminta maaf lewat SMS, dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian datangnya 1 Syawal, minta maaf kepada semua teman-teman, mengirim SMS, kayaknya nggak cukup. Dalam hati kita nggak tenang kayaknya. Kalau hanya sekedar meminta maaf lewat menggunakan teknologi informasi itu, lewat Facebookan, lewat SMS-an, jadi akan lebih lega, lebih tenang rasanya ketika kita berhadapan langsung ya, bisa mencari keluarga, sahabat kita, saudara-saudara kita. Kemudian persiapan yang berikutnya di dalam menyongsong Ramadan itu adalah persiapan pendidikan. Nah, ini mungkin jarang kita sentuh ini kaitannya dengan bagaimana puasa juga mengajarkan kita untuk tadi dari aspek pendidikannya seperti apa ini. Ya. Saya katakan persiapan pendidikan ini penting. Suatu contoh di dalam keluarga kita punya anak keturunan generasi kita. Jadi kita didik anak-anak kita ini dari sekarang untuk bagaimana berpuasa dan bagaimana ada kepedulian sosial. Jangan hanya kita didik bagaimana menahan lapar saja, tapi bagaimana ada kepedulian sosial kepada masyarakat, kepada orang lain. Kemudian persiapan pendidikan di sini harus memperbanyak pendidikan. Jadi amalan-amalan ini ada dasarnya adalah pendidikan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka harus sekarang ini, kesempatan ini untuk persiapan pendidikan. Baik, pendidikan tentang sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya, hal-hal apa yang tentunya bisa kita pelajari dalam meningkatkan kualitas ibadah puasa. Itu juga bagian dari pendidikan, memang perlu sekali. Jadi jangan hanya melaksanakan ibadah kemudian tidak tahu caranya. Karena ada cerita dulu bahwa ketika salah seorang yang sangat pede sekali melapor, Pak, saya sudah melaksanakan sholat duha, tenang sekali. Pak, saya bertanya, kapan melaksanakan sholat duha? Dia mengatakan jam 3 malam. Nah, supaya jangan ada seperti itu. Sholat duha jam 3 malam. Mungkin seharusnya dia harus bilang sholat tahajud seperti itu. Dia mau bilang tahajud, seharusnya tahajud yang dimaksud. Tapi untuk berbuat saja karena tanpa ilmunya juga salah. Sehingga menyampaikan sesuatunya pun salah. Nah, jangan sampai ada seperti itu, sehingga perlu ada persiapan pendidikan. Nah, baru kita di sini persiapan jihad itu. Jihad, baik. Yang tahapannya pendidikan dulu tentunya, iman, kemudian baru jihad masuk. Jihad. Jadi jihad di sini jihad melawan hawa nafsu. Jadi menurut Imam Ghazali itu ada 3 tingkatan hawa nafsu manusia. Nah, yang pertama, yang pertama dikatakan itu nafsu amarah. Nafsu amarah ini ada pada manusia semuanya. Ini nafsu amarah ini lebih condong manusia itu disetir oleh iblis, disetir oleh setan. Setan ini sebenarnya ada cucunya iblis. Iblis punya keturunan bernama jin. Jin ini ada 2 macam, ada jin yang baik dan jin jahat. Jin jahat inilah punya keturunan bernama setan. Nah, jadi nafsu amarah ini lebih banyak disetir oleh setan. Dan bahkan ketika sendirian, manusia itu ketika sendirian lebih sering nafsu-nafsu amarahnya itu dimainkan oleh setan. Yang ada, jadi dalam pikirannya itu yang buruk-buruk saja. Baik, ini dalam kondisi dia sendiri ya, sepi ya, hening. Nah, ini tentunya pemirsa harus hati-hati dalam kesendirian. Jangan tentunya mungkin dihabiskan dengan suasana melamun ya, menghayal dan memikirkan hal-hal yang tentunya nanti akan dimasuki oleh setan tadi. Dan dalam otaknya juga banyak yang negatif saja. Negatif, pikiran kotor. Pikiran kotor-kotor saja. Karena itu ada nafsu amarah. Tadi. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah di sini adalah seimbang memang. Setan itu di sana seimbang, mengajak kepada yang tidak baik, tapi manusia kadang sadar. Ketika manusia disetir, diperintahkan untuk kepada yang tidak baik, dalam pikiran manusia itu ada 2 macam di sana, baik dan tidaknya. Tinggal memilih saja ya. Iya, tapi kadang seimbang. Sadar manusia itu melakukan kejahatan, sadar manusia melakukan maksiat, sadar melakukan keburukan-keburukan, tetapi kadang dia lakukan. Baik, ini keburukan artinya ada keburukan yang disengaja. Iya, sadar itu kejelekan. Kejelekan. Nah, yang terakhir itu adalah
nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini lebih condong pada diri manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Baik. Nah, bagaimana manusia ini lebih condong berbuat suatu kebaikan? Di sini ada kuncinya. Kuncinya itu adalah di dalam otak kita, dalam pikiran kita. Apabila manusia dalam otaknya, memorinya lebih sering, lebih banyak dimasuki oleh kalimah-kalimah suci, maka manusia itu akan mendapatkan ketenangan. Itu yang dikatakan nafsu mutmainnah. Baik. Kalimat-kalimat suci ini maksudnya kata-kata yang baik atau asma Allah, zikir ya. Sehingga setiap kita selesai sholat kadang, benar. Dikatakan kalau umat Islam mau tenang, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kalau Anda mau tenang, hendaknya Anda berzikir di dalam hati Anda. Anda tenangkan hati Anda dengan banyak-banyak berzikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jadi sebenarnya kunci ketenangan itu kalau dalam nafsu mutmainnah di sini yang selalu condong mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, maka harus memperbanyak zikir di sini. Zikir, baik. Mungkin ini juga satu hal yang mungkin pemirsa akan menghindari manusia dari kegalauan, akan menghindari manusia dari kekhawatiran, kecemasan ya, karena hatinya tenang tadi. Hatinya tenang. Nah, jadi kata zikir di sini adalah ingat kepada Tuhan. Maka sebelum berpuasa harus lebih banyak. Nanti puasa itu kan setar di sana. Sebelum setar, kalau boleh saya ibaratkan orang pemain bola sekarang itu. Nggak bisa dia tiba-tiba ini pemain timnas kemudian langsung main begitu saja, nggak bisa. Tetapi harus ada persiapan, dan itu lebih banyak persiapan sebenarnya. Persiapan fisiknya untuk bisa menjadi pemain bola. Baik, latihan-latihan ya. Latihan yang luar biasa. Seorang atlet kalau mau jadi pelari, nggak bisa dia atlet itu kemudian tiba-tiba langsung lari begitu saja. Tetapi harus ada persiapan fisiknya. Harus berhari-hari dia melaksanakan persiapannya. Nah, maka manusia yang lebih penting itu adalah persiapan mental, persiapan iman, persiapan fisik, persiapan jihad di sini. Jihad, baik, itu juga mungkin bagian dari persiapan-persiapan utama, persiapan inti pemirsa. Tadi sangat-sangat memang relevan ya, seperti bola juga ada start, ada finishnya ya. Dan memang puasa nanti pemirsa ada start, ada finishnya juga ya. Di awal bulan Ramadan, kemudian ada pertengahan sampai ada akhir Ramadan. Nah, tadi menarik nafsu mutmainnah ya. Artinya di sini momentum Ramadan itu untuk membina dan meningkatkan ketenangan kita dengan banyak melakukan ibadah tentunya Pak ya. Nah, ini kiat-kiat kita tentunya pertanyaannya pemirsa, apa yang harus kita lakukan kiat-kiat untuk membentuk jiwa kita tenang agar ibadah kita pada bulan puasa itu semakin baik, semakin khusyuk, dan zikir kita semakin meningkat ketika nanti sudah masuk bulan Ramadan. Apa tentunya kiat-kiat yang harus kita lakukan? Ya, itu yang saya contohkan tadi pada seorang pemain bola itu. Tidak cukup kita hanya latihan melaksanakan kebaikan itu pada bulan Ramadan, tapi harus dipersiapkan dari sekarang. Maka zikirnya dari sekarang, harus mulai dari sekarang ini. Baca Al-Quran nggak cukup kalau hanya pada bulan Ramadan. Ya, dari sekarang ini kita baca Al-Quran. Belajar nggak cukup kalau hanya baca-baca saja pada bulan Ramadan. Tapi dari sekarang, maka itu persiapan untuk menuju kepada nafsu, jihad melawan nafsu. Bagaimana menuju nafsu mutmainnah itu? Semua orang menginginkan yang adanya ketenangan, karena mutmainnah itu adalah jiwa yang tenang. Semua kita. Bagaimanapun banyaknya harta benda kita, uang kita, kendaraan kita, jabatan kita, kalau kita tidak tenang, itu nggak ada artinya. Maka perlu dipersiapkan. Dalam otak kita di sini, semakin banyak otak kita itu diisi dengan kalimat-kalimat suci, maka virus-virus negatif yang ada dalam otak kita itu akan keluar dengan sendirinya. Akan keluar ya. Tetapi semakin jauh kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan, maka dengan sendirinya virus-virus negatif itu masuk. Baik. Nah, bagaimana kita memasuki mengeluarkan virus-virus negatif itu yang ada pada diri kita, harus diisi. Karena kapasitas otak kita terbatas. Umpama kalau komputer itu ada 4, 10, bahkan sekian giga. Bahkan dalam hard disk eksternal itu ada 500, bahkan sampai 1000 giga. Dan itu ada keterbatasan. Maka harus kita isi file-file yang ada dalam otak kita itu dengan file yang baik. Dengan asma-asma Allah. Ini menarik tentunya pemirsa, seperti halnya
jaringan komputer saja banyak file-file atau virus-virus yang menjangkiti hati kita. Mungkin ini lebih ke jiwa kita, rohani kita. Maka dengan ibadah puasa kita berusaha dan berupaya agar virus-virus tersebut bisa keluar. Dan ini mungkin sebagai scan atau pembersihnya ya, tadi jiwa yang tenang. Baik, tentunya kita akan ingin tahu juga pemirsa bagaimana kita lihat puasa dari aspek tadi kesehatan jasmani dan rohani. Tapi untuk jawabannya setelah yang satu ini. Tulang radang sendi ya, pengobatan mata minus plus untuk tulang kropos osteoporosis, radang sendi, kekurangan cairan di lutut ya, obati itu Pak di sini. Saya min 7, tapi sudah berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Setelah berobat di klinik Mata Agra selama 15 hari, saya sembuh total. Dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Saya datang ke klinik Agra, setelah 20 hari mata saya katarak sembuh total. Silakan datang ke alamat saya, Jalan Sandubaya nomor 45, depan Kelurahan Betaya. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana, dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Pengobatan One Herbal Akupuntur Elektrik Terapi Mr. Abda, lek Jalan Sandubaya nomor 15X Bertais Mataram. One Herbal mengatasi keluhan pasangan seminus mame, marak lemah syahwat, impoten, ejakulasi dini, prostat, diabetes, stroke, tumor atau kanker, keputihan, kista, mah, ambeien, asam urat, kencing batu, mata rabun. Pengobatan One Herbal Mr. Abda, lek Jalan Sandubaya nomor 15X Bertais Mataram, sebelah barat Masjid Bertais atau lek Julun SDN 30 Siwa. Buka bilang jelo, leman jam siwa kelema, entah jam 7 kelam. Hari Minggu tutup. HP lek 08 seke 3535 6 balu telu siwa telu. 100% herbal, terjamin pelungguh nek kecewa. Baru dan pertama di Indonesia, thinner dengan inovasi kemasan yang fleksibel dan kuat. Tidak mudah tumpah, tidak mudah menguap, lebih praktis dan hemat. Dengan takaran pasti pas 1 liter. Thinner Emco terbaik untuk cat kayu dan besi, cepat kering dan menjaga keindahan warna. Thinner Emco, persembahan dari Emco.
Baik mirsa, tentunya setiap orang mendambakan, mengharapkan ketenangan dalam hidupnya, mendambakan jauh dari rasa galau, khawatir, cemas, takut. Dan itu memang dasar-dasar satu kebahagiaan yang harus kita tentunya raih dan kejar. Dan salah satunya tadi menurut Bapak Ustadz yaitu dengan menjaga hati ini agar menjadi hati yang mutmainnah. Bukan nafsu ya, nafsu yang mutmainnah, bukan nafsu yang pertama dan kedua tadi, ada amarah, ada lawamah yang berisi bisikan-bisikan kejahatan, kejelekan dan keburukan. Dan tentunya banyak yang bisa kita serap. Mudah-mudahan nanti pemirsa juga bisa mengamalkannya tadi, bagaimana kita bisa berjihad dengan nafsu, salah satunya tadi. Nah, kemudian ada juga yang terpenting mirsa pada bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa itu sendiri sangat-sangat baik dari aspek kesehatan kita. Umumnya kita menganggap puasa itu menyakitkan, lapar ya, dahaga pagi sampai malam, sampai menjelang malam ya kita kosongkan perut. Tapi sebenarnya ada nilai kesehatan di sana yang tersimpan. Nah, untuk tentunya mengetahui kejelasannya yang dari Bapak narasumber kita, silakan. Baik. Jadi puasa dari segi kesehatan. Kalau kita melihat sekarang ini kita gunakan pikiran positif dulu. Ini bukan hanya kepada umat Islam saja, tetapi kepada semua manusia. Gunakan pikiran positif. Yang pertama, kenapa Tuhan memerintahkan manusia berpuasa? Kenapa yang diperintahkan itu pula umat Islam dan umat-umat sebelum kita? Kita coba melihat. Kenapa di rambu-rambu lalu lintas itu ada lampu merah, kuning, hijau. Benar. Merah berhenti, kuning hati-hati. Kenapa? Itu aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Adanya rambu-rambu lalu lintas, peraturan-peraturan itu supaya menyelamatkan bagi pengendara ini. Benar. Kita kembali. Kita diciptakan oleh Allah SWT. Tuhan tidak cukup menciptakan makhluknya begitu saja, tapi lengkap dengan aturan-aturannya. Nah, kembali sekarang ini, kenapa manusia berpuasa? Kita melihat di dalam dalil naklinya, dalam Al-Quran, dalam hadis, kalau Anda mau sehat, maka berpuasalah. Fasumu tasihu. Ketika manusia, kalau Anda ingin sehat, maka berpuasalah. Sekarang ini kita melihat lagi di semua puskesmas, semua rumah sakit, Islam maupun tidak, semua manusia yang pernah masuk rumah sakit, yang pernah masuk ruang operasi, para dokternya pasti mewajibkan, mengharuskan untuk berpuasa. Puasa dulu sebelum dioperasi. Setelah dioperasi puasa lagi. Benar. Ini dari segi logikanya, dari segi kesehatannya. Sehingga para pemirsa yang berbahagia, bahwa ternyata saya pernah membaca di dalam buku yang di sana membahas tentang hasil penelitian, ya, keajaiban sains dalam Islam. Ya. Hasil penelitian seorang peneliti yang bernama Alon Scott MD. Alon Scott ini non Muslim, tetapi ada keheranan. Ada keheranan, kenapa umat Islam ini kok berpuasa? Kenapa makanan yang enak-enak di siang hari kok tidak mau makan? Kenapa bersetubuh dengan suami istri tidak boleh pada siang hari, padahal itu enak-enak, kata Alon Scott. Mereka melakukan penelitian. Itu bertahun-tahun dia melakukan penelitian. Ternyata setelah dia meneliti, ternyata di dalam organ tubuh kita ini, kalau diberikan beban bekerja terus-menerus, maka akan mengalami berbagai jenis penyakit. Sehingga Alon Scott ini yang melakukan penelitian, menurut dia, setiap manusia, ini manusia bukan Islam, setiap manusia mengkonsumsi makanan, makanan kebiasaan kita makan nasi satu piring, maka akan dicerna masuk ke dalam pencernaan kita minimal akan bekerja 4-5 jam pencernaan gitu. Kalau makan nasi, kita setelah makan nasi, pencernaan kita akan bekerja minimal 4-5 jam. Ini makanannya saja dulu Pak Ustadz ya. Belum minuman-minuman sama ini, buah-buahannya ya. Belum. Dan itu tidak cukup
masuk dalam pencernaan, akan dikirim lagi makanan itu ke dalam usus halus kita. Kalau makanan kita sampai di pencernaan kemudian tidak bisa masuk ke dalam usus halus, itu akan dioperasi itu. Nah, maka di sini makanan yang sudah sampai ke pencernaan kita, setelah kita cerna masuk ke pencernaan kita, ke dalam usus kita, akan dikirim ke dalam usus halus, dan di sana ke dalam usus halus ini bekerja lagi sampai 4 sampai 5 jam. Berarti setiap kita makan 1 kali, maka memberikan beban kepada organ tubuh kita ini bekerja 8 sampai 10 jam. Itu hanya makan 1 kali ya pemirsa. Itu makan 1 kali. Bagaimana tentunya makanan yang kita makan nikmati setiap saatnya, setiap waktu, apalagi orang yang doyan jajan ya. Makanya semakin keras makanan, semakin menyiksa beban kita, beban organ tubuh kita yang ada dalam perut kita ini. Maka benar, kalau mengkonsumsi daging dengan mengkonsumsi pepaya, apa berbeda di sana? Membantu pencernaan kita. Kalau mengkonsumsi daging terus-menerus, maka menyiksa ya. pencernaan yang ada dalam perut kita, menyiksa usus kita. Ini padahal itu mungkin makanan yang sangat nikmat ya, lezat daging. Sehingga karena dalam penelitian tersebut bekerja setelah makan kenyang, kemudian memberikan pekerjaan kepada organ tubuh ini, kepada pencernaan, kepada usus halus kita sampai 8 sampai 10 jam. Maka Alan Scott ini berkesimpulan bahwa semua manusia harus berpuasa. Semua manusia. Bukan hanya orang Islam beriman ya. Semua manusia harus berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa dalam seminggu, minimal dalam seminggu itu umat Islam harus berpuasa sehari. Minimal dalam seminggu. Kalau umat Islam, umat manusia tidak bisa berpuasa dalam seminggu itu sehari, maka dalam sebulan harus berpuasa seminggu. Dalam sebulan. Seminggu ya. Kalau dalam sebulan tidak bisa berpuasa seminggu, maka dalam setahun harus umat Islam, umat manusia berpuasa sebulan. Inilah letaknya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia lengkap dengan regulasinya, kalau bahasa sekarang ya. Lengkap dengan peraturan-peraturannya. Untuk apa? Supaya umat manusia itu selamat. Baik, dan juga tadi pemirsa sangat ini tepat sekali jika diumpamakan tadi dengan rambu-rambu ya. Ada rambu untuk berhati-hati ya. Mungkin orang yang terus-menerus makan ya tanpa ada kehati-hatian, antisipasi terhadap kemungkinan masuknya penyakit, maka dia akan terleder dan gegabah ya memasukkan semua makanan. Dan puasa tentunya meminimalisir ya. Ya. Minimalisir tentunya, bahkan dari sisi kejiwaan juga ya. Karena orang yang suka makan ya, doyan makan itu kan kesannya serakah dan rakus seperti itu, Pak. Ya, jadi sekarang barangkali bisa diteliti oleh terutama mahasiswa-mahasiswi yang sekarang berada di bidang kesehatan, Bapak. Dokteran ya? Kedokteran ya, di farmasi, kemudian di kedokteran, di kesehatan. Yang itu apa? Bisa meneliti tentang puasa ini atau tentang makanan. Mana lebih sehat manusia yang tiap hari mengkonsumsi makan daging terus-menerus dengan makanan yang makan biasa-biasa saja. Biasa saja. Maka dengan manusia berpuasa di sini yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpuasa sebulan dalam setahun, apa yang bisa kita ambil di sini? Maka dari segi ekonomi harus lebih efisien. Benar. Karena yang terbiasa makan 3 kali sehari semalam, sekarang itu makannya pada saat sahur dan saat berbuka. Yang sekalinya kemana? Sepingan untuk persiapan ibadah berzakat nanti. Baik, tentunya ini sangat menarik ya. Jadi puasa itu tidak mandiri ibadah, walaupun ini setiap orang ya. Tapi juga ada nilainya pada bulan suci Ramadan, pemirsa, bahwa puasa Ramadan itu nanti mengajarkan kita kepedulian ya, rasa solidaritas terhadap saudara-saudara yang lain ya yang membutuhkan. Tadi dengan menghemat belanja ya, pengeluaran walaupun hanya berapa persen, itu sangat bermanfaat bagi saudara kita yang tentunya membutuhkan. Nah, tentunya tadi juga dari aspek kesehatan ini yang menarik pemirsa. Kalau kita sakit kan juga akan
banyak pengeluaran ya kaitannya dengan pengobatan dan seterusnya. Berarti puasa di sini pencegahan dari penyakit yang kemungkinan akan muncul, Pak. Jadi itu yang saya katakan tadi, mungkin bisa dilakukan penelitian yang terbaru sekarang ini. Saya mengajak kepada kita semua barangkali bagaimana pola konsumsi orang yang memakan makanan bergizi terus-menerus dilihat dari segi kesehatan dengan yang makanan kehidupan sederhana. Kehidupan sederhana dilihat dari segi kesehatan dengan mencoba komparasikan, membandingkan makanan orang yang makanan bergizi terus-menerus dengan makanan yang biasa-biasa. Atau yang makan daging terus-menerus, kita lihat dari segi kesehatan yang mana lebih sehat dengan yang pemakan sayur umpamanya. Baik, tapi umumnya kan bagi yang mampu, Pak, yang punya dengan ekonominya tinggi, biasanya kan yang dimakan itu yang tadi bergizi daging, yang memang itu sisi lain juga kesehatan juga. Nah, itu yang saya katakan, kesehatan itu badan kita tidak cukup hanya sehat pada bulan puasa saja. Tapi bagaimana setelah bulan puasa ini? Maka tentunya makanan yang pas sekarang ini adalah sesuai dengan kebutuhan organ tubuh kita. Kalau memang seseorang yang terbiasa makan pelecing pelecing taliwang ya, mohon maaf ya, pelecing ayam atau pelecing kangkung. Tetapi kalau mereka itu terkena penyakit ya tidak boleh makan yang pedas-pedas. Maka ketika makanan yang seperti itu bertentangan dengan organ tubuhnya, maka hukum makan yang itu dari mubah berubah menjadi makruh. Bahkan bisa jadi haram. Jadi haram, baik. Ini tentunya perhatian bagi pemirsa ya. Walaupun itu belanja sendiri, uang perempuan sendiri, tapi tidak seenak saja karena nanti juga akan berpengaruh berpengaruh. Ini juga tentunya tadi secara umum semua itu ya. Iya. Jadi puasa ini sebenarnya harus berpuasa. Nah, masa sering saya katakan dulu, kitab undang-undang hukum Allah, yakni Al-Quran, yang sudah diturunkan terdiri dari 30 juz, yaitu peraturan-peraturan, 114 surat, 6.666 ayat, 74.499 kata, 325.345 buku kata. Itulah regulasi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan itu semua adalah untuk umat Islam, untuk umat manusia, supaya umatnya selamat. Saya katakan Al-Quran ini untuk umat manusia karena banyak ayat-ayat itu yang diawali dengan ya ayuhan nas. Berarti bukan hanya kepada umat manusia, karena puasa itu untuk manusia. Kemudian sekarang ini ada panggilan-panggilan khusus. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sekarang ini kita disayang oleh Allah, lagi menunggu panggilan-panggilan Allah SWT memasuki bulan Ramadan, maka paling tidak segala persiapan-persiapan itu harus kita penuhi dari sekarang ini. Baik, dan tentunya tadi sudah disampaikan sebenarnya tadi persiapan-persiapan inti tadi pemirsa, pokok keimanan, mentalitas ya, persiapan juga fisik kita ya, agar juga nanti kuat ya, tidak lemah dan tidak lesu ketika masuk bulan puasa, karena memang puasa itu 1 bulan dilakukan, tapi ketika itu sudah dipersiapkan segala sesuatunya akan lebih mudah. Nah, ini tentunya dari aspek kesehatan tadi ya, tentunya lebih detailnya lagi kita akan terus belajar bagaimana puasa itu, meneliti lagi ya bagaimana puasa benar-benar bisa membentuk jiwa kita, badan kita menjadi sehat. Ini masing-masing tentunya bisa mengamatinya ya. Namun satu hal yang kadang-kadang sulit ini Bapak Ustadz ya, kita kadang tadi disarankan seminggu kalau bisa 1 kali pemirsa puasa ya. Maka di sini karena sebulan pun sekali belum pernah ya, sebulan pun sekali belum pernah. Ini mungkin apa kesadaran kita atau kiat-kiatnya yang belum kita tahu. Maka disunahkan puasa Senin Kamis itu luar biasa sebenarnya resep untuk kesehatan. Senin Kamis ya. Coba sekarang ini mohon maaf saja kita melihat di masing-masing puskesmas, rumah sakit. Sekarang kan yang makin banyak ini kan rumah sakit. Banyaknya pendidikan, rumah sakit semakin banyak yang ya. Nah, kita melihat kalau setelah diperiksa ternyata wah ini tensinya tinggi kata dokter. Kalau sudah tensinya tinggi apa kata dokter? Paling disuruh mengurangi makanan-makanan yang berlemak, makanan-makanan yang bergizi. Itu yang pertama. Maka sangat tepat kalau solusinya adalah puasa itu.
Kalau tensi tinggi, kurangi makanan yang bergizi. Yang kedua lagi, jenis penyakit yang berikutnya, itu baru tensi. Baru periksa awal. Setiap orang periksa ke rumah sakit tensi dulu. Berikutnya, wah ini kolesterol katanya. Kalau kolesterol apa? Kurangi lagi makanan. Kolesterol kurangi lagi makanan. Kemudian apa lagi? Wah ini kenanya penyakit jantung. Kurangi lagi minuman katanya. Orang yang terkena penyakit jantung itu kurangi minuman. Berarti banyak minum yang jantungan. Iya, kurangi minum gitu. Baik. Nah, berarti di sini sangat tepat kalau kita diperintahkan berpuasa Senin Kamis umpama, sebenarnya mengurangi segala macam penyakit. Lebih lagi penyakit yang sangat berbahaya sekarang adalah penyakit diabetes umpama. Apa yang disarankan dokter? Dokter mengatakan penyakit diabetes itu, hai para pasien saya, kurangilah makanan katanya. Lagi-lagi terutama kurangi makanan, yang dikurangi ya. itulah nasi. Nasi ya. Nasi Dan yang disuruh kurangi. ini kebutuhan pokok yang mungkin harus ada itu dulu baru yang lain-lain. Iya. Baik, tentunya banyak sekali ini kita Ini luar ingin biasa, diskusikan dan ingin kita dengarkan ya dari penjabaran Bapak Ustadz Bapak Muhasim. Namun tentu kita akan tentunya kaji ya, eksplor gali lagi pemirsa tentang ibadah puasa. Salah satunya tadi untuk mengajarkan kita mengawali, mempersiapkan diri menyambut puasa atau Ramadan ini dengan meningkatkan pengetahuan kita, aspek pendidikannya tadi disampaikan. Dan tentunya hal-hal lain juga kita akan ingin dalami lagi Bapak Ustadz tentunya pada momen dialog berikutnya. Dan pemirsa tentu bulan suci Ramadan sudah diambang pintu, sudah di gerbang. Kita akan menuju satu kenyamanan, kebahagiaan, bahkan janji kita digolongkan menjadi orang bertakwa. Tentunya ketika kita sudah mempersiapkan niat kita sebaik-baiknya saat ini, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan juga mentalitas kita, ini juga mempersiapkan jiwa kita jiwa kita nafsu, untuk bisa berjihad, terutama untuk bisa meraih nafsu yang mutmainnah yang dijanjikan tadi dengan syurganya Allah SWT. Dan terima kasih tentu Bapak Muhasim dari IAIN Mataram yang sudah menyampaikan dan memberikan kita pencerahan terkait bagaimana kita menyongsong tibanya bulan agung, bulan suci yang menjadi sorotan umat Islam sedunia. Dan bisa akan kita lanjutkan lagi dialog kita pada minggu yang akan datang dengan tema serta topik lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jazakallah khairan. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita
selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram, maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Halo sahabat online, saya Hasbi. Saya Dita. Saksikan terus online request Setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat di pukul 21.30 sampai dengan 23.00. Ya, kalian bisa mention di Twitter kita yang ada di sini nih. Kalian juga bisa ikut gabung, yang mau samperin bisa langsung di hotline kami yang ada di sini nih. Ya, so tetap di online request. Hanya di Lombok TV. Yang lain. Nanti. Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu, bawa ke Himalaya. Saya berobat sana, udah seminggu itu hasilnya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehat bugar. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa, Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ojok semeton jari senamian saara libali dindik lupa saksian acara Sabtulen Bilang dulu Senin, Selasa, Jumat, Kanca Sabtu mulai jam 7 malam sampai jam setengah siwak malam. Kencang tiang arah ama Epul. Arah ina ada rendah ka Epul. Lebih nadara. Lombok TV pastiin darak TV lainan. Sabtulen Mulen mai meton. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa.